Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat dimensi waktu yang indah ini. Kami rindu dengar akan firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Begini firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendengar kata biji sesawi, apa yang ada di dalam pikiranmu? Membayangkan sesawi yang ada pada kita, atau sesawi yang sering kita konsumsi, atau sayur yang enak dan menyehatkan itu, ya untuk orang yang suka makan sayur pastinya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesawi itu dikenal di kehidupan bangsa Israel tidak lain adalah tidak seperti apa yang sesawi yang kita kenal. Tetapi sesawi itu benar jenis sayuran, tapi bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar. Bahkan bisa setinggi 10-15 kaki atau 3-4,5 meter. Bahkan itu bisa menjadikannya pohon yang tempat burung-burung bersarang, tempat burung-burung hinggap dan menjadi rumahnya. Biji sesawi dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi contoh perumpamaannya. Dan kita melihat bahwa satu hal yang pasti, biji sesawi berbicara tentang kecilnya. Tapi sekali lagi, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kecil itu bukan berarti sesuatu yang tidak berarti. Maka saudaraku, itu juga yang menjadi kuat setiap kita memahami tentang firman Tuhan ini. Sebab apa? Sebab kita sering anggap remeh, anggap enteng, bahkan tidak menganggap sesuatu yang kecil dalam kehidupan kita. Bukankah itu secara umum kita lakukan atau kita jumpai dalam kehidupan kita? Kecil itu sering diremehkan. Padahal Tuhan Yesus memakai contoh dari yang terkecil, dari biji sesawi, biji yang terkecil, dan juga dari ragi. Lihatlah, ragi dan biji sesawi itu kecil, tapi berarti bahkan bisa berpengaruh besar di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, gak apa-apa kita langsung ke refleksi. Mungkin saat ini engkau merasa kecil. Mungkin saat ini engkau merasa tidak dihargai. Mungkin engkau membayangkan dirimu lebih hina dari orang lain.
Mungkin karena engkau tidak punya kekayaan, engkau tidak cantik, engkau tidak ganteng, engkau tidak memiliki kepandaian, keterampilan seperti mereka, dan engkau merasa lemah dan tidak berdaya. Saudaraku, pahamilah, tidak ada seorang pun yang Tuhan hadirkan jadikan di muka bumi ini tidak berguna. Allah selalu memberikan potensi untuk setiap kita dan membuat setiap manusia itu berarti dan bermanfaat bagi orang lain, terlebih bagi dirinya sendiri. Maka kita seharusnya sangat-sangat menghargai sesuatu yang kecil di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ketika engkau merasa kecil dalam kehidupan kita, engkau sangat-sangat berarti di hadapan Tuhan. Sebab ketika engkau mau bertumbuh dan hidup di dalam apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu, pengaruh Tuhan, kuasa Roh Kudus akan bekerja dahsyat di dalam kehidupanmu. Maka bersyukurlah atas keberadaan dirimu di hadapan Tuhan terlebih. Sebab sekali lagi, engkau sangat-sangat berarti di mata Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di kalangan Yahudi, biji sesawi itu banyak dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan sesuatu yang kecil. Kontras antara kecilnya benih dan begitu besarnya pohon itu di kemudian hari. Dan itu ditekankan oleh Yesus melalui perumpamaan biji sesawi pada saat ini. Perumpamaan ragi juga menggambarkan ada jumlah ragi yang kecil, yang sedikit, namun punya potensi mengubah, mempengaruhi, bahkan berpotensi membuat adonan itu mengembang. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, sebenarnya saya cuma mau mengatakan satu hal. Apa itu? Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama bla 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 bla, sebenarnya Tuhan Yesus mau menegaskan, mau meyakinkan setiap kita bahwa kerajaan surga itu nyata, bahwa kerajaan surga itu ada. Bukankah pada saat ini, sekali lagi ada orang yang tidak percaya akan kerajaan surga itu. Seakan-akan memikirkan bahwa itu sesuatu yang hanya imagine, khayalan, atau cerita indah, dongeng sebelum tidur. Enggak. Kalau Yesus mau mengatakan, kalau Tuhan kita mengatakan hal kerajaan surga itu artinya apa? Kerajaan sorga itu benar ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Dan hal kerajaan sorga itu menjadi gambaran akan kehadiran, akan kemahakuasaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Benih sesawi menggambarkan kuasa yang tersembunyi, menggambarkan kuasa dan karya Roh Kudus yang tersembunyi, tapi bisa berefek, berdaya dahsyat, dan mampu memberikan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama yang kita bisa melihat tidak lain adalah apa yang dikatakan oleh ayat 31 sampai ayat yang ke-32 itu. Firman Tuhan mengajar kita tentang iman, dan firman Tuhan ditaburkan dalam kehidupan setiap manusia. Banyak orang yang menganggapnya tidak penting. Banyak orang yang menyepelekan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Orang mungkin hanya mengagungkan sesuatu yang berbau filsafat. Bicara tentang sesuatu yang fisika atau matematika. Tapi lihatlah, ketika firman Tuhan itu ditaburkan dan bertumbuh, dia akan menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki penolong. Kita akan memiliki perlindungan. Kita akan memiliki kota benteng yang teguh. Kita akan memiliki gunung batu yang teguh. Sama seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan ini. Bahkan burung-burung pun akhirnya bertengger di sana. Artinya apa? Sesuatu yang kecil yang tidak dianggap itu, ketika Tuhan memberkati, Tuhan berkuasa, Tuhan berkarya di sana, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita disapa dengan kerajaan sorga itu dengan ragi. Ayat 33, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat
sampai hampir seluruhnya. Itu mengartikan apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa di sanalah kuasa dari iman itu. Pekerjaannya memang tidak terlihat oleh mata, tapi itu bisa dirasakan oleh hati yang dikuat-kuasai oleh Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah berpikir bahwa firman Tuhan yang kita taburkan tidak berefek. Mungkin kita pernah berpikir terlalu lelah untuk menaburkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, perumpamaan ini menjadi kuat kita, menegaskan bagi setiap kita bahwa firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan berakhir dengan sia-sia. Dia akan bekerja di dalam kehidupan setiap orang. Dan itu yang Tuhan mau ketika firman Tuhan itu disebarkan. Dia akan seperti ragi yang tidak kelihatan, tapi akan berkuasa, tapi akan berkarya, tapi akan mengembang. Seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan gambarkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita diajak bicara tentang rahasia firman Tuhan itu. Ini sebutan atau apa yang disebutkan di dalam Mazmur 78 itu diulang oleh Tuhan Yesus di ayat 34 dan ayat yang 35. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudaraku, firman Tuhan benar sepertinya menjadi sesuatu yang misteri dan rahasia bagi setiap manusia. Secara harfiah memang tidak salah. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, maka itu tidak berlaku kepada setiap orang yang mau dan mengutamakan firman Tuhan di dalam kehidupan. Sebab kerajaan sorga itu tidak pernah akan menjadi misteri, tidak akan pernah menjadi sesuatu yang rahasia di dalam kehidupan orang beriman. Sebab orang beriman itu mengimani bahwa sorga itu nyata, bahwa sorga itu disediakan kepadanya untuk setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tak seorang pun sampai kepada Bapakku, sampai kepada sorga itu, kecuali melalui Tuhan Yesus. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini, mengatakan tetaplah beriman, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau saat ini imanmu kecil, peliharalah itu. Dan biarlah dia bertumbuh di dalammu. Jangan pernah menolak kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menutup telingamu untuk firman Tuhan. Dan biarlah dia bertumbuh di dalam dirimu. Sebab ketika iman itu bertumbuh, berakar, dia akan mengembang, dia akan berpengaruh luar biasa di dalam kehidupan. Dan akhirnya engkaulah pemilik kerajaan sorga itu. Amin. Lalu apa yang bisa kita petik yang menjadi refleksi buat kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, saya mau berdasarkan apa yang menjadi tema kita. Yang pertama itu beriman dan bertumbuhlah di dalam Yesus. Yang kedua, kuasa Roh Kudus akan setia dan selalu bekerja, berkarya di dalam setiap pribadi yang mau menerima firman Tuhan. Ketiga, percayalah Yesuslah pemilik dan penentu kerajaan surga itu. Maka imanilah bahwa hanya melalui Yesuslah jalan menuju surga itu. Keempat, iman kecil itu sangat berarti. Terlebih ketika dia telah bertumbuh dan berakar di dalammu. Maka seperti kebenaran firman Tuhan, gunung pun bisa engkau pindahkan. Yang terakhir, surga itu nyata, kawan. Surga itu nyata, surga itu jelas, dan dia bukan hayalan. Amin. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, agar kami selalu dan selalu beriman, dan iman itu bertumbuh di dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.